Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Takkan habis setiamu buat kami, Yesus. Kasih setiamu sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau,
Engkau. Kami bangga mempunyai Allah yang tidak pernah berubah. Kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya, yang mukjizat-Nya, yang penyertaannya selalu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami sudah mengangkat pujian bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu sekali lagi di tengah-tengah ibadah kami. Penyertaan Allah yang sempurna itu mengalir di tengah-tengah kami. Berkaryalah Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan bagi kami semuanya, sehingga firman yang ditabur menjadi kekuatan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami secara rohani. Tuhan, berkaryalah pagi hari ini. Roh Kudus mengambil alih segala-galanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa saudara sekalian pada saat ini. Dan saya yakin Tuhan penolong kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan, Dia siap menjawab apapun yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Hadir. Dan terima kasih banyak kepada keluarga gembala di tempat ini untuk pelayanan yang dipercayakan pada saya pada pagi hari ini. Baik saudaraku, sesuai dengan nyanyian-nyanyian tadi, ya, kita betul-betul haus ingin ketemu melihat wajah Tuhan. Nah, judul firman Allah pagi hari ini adalah Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ya, baik. Mari kita akan perhatikan tentang carilah Tuhan ini. Dalam ayat pertama kita akan baca bersama Amos pasal 5 ayat 4. Ya, Amos pasal 5 ayat 4 sudah terpampang di depan juga kalau bisa dilihat ya, dan mungkin kita bisa buka Alkitab yang tidak melihat tadi jelas ya. Amos pasal 5 ayat 4. Mari ayat pertama ini kita akan baca bersama-sama. Amos 5 ayat 4. Baik, 1, 2, mulai. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, kita perhatikan ayat itu juga terdapat dalam Amos 4 ayat 6a. Saya bacakan begini. Amos 4 ayat 6a. Ya, kita akan lihat. Nah, kita perhatikan saudaraku ya, kita akan perhatikan dalam ayat ini. Coba saya akan bacakan Amos 4 ayat 6 ya, kita. Sekalipun aku ini telah memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini adalah teguran Tuhan. Karena banyak orang Israel yang tidak datang kembali kepada Tuhan. Tuhan tegur sampai mereka itu ya alami keadaan gigi yang tidak disentuh makanan. Artinya apa? Mereka alami keadaan yang kekurangan. Nah, kita lihat, tapi kamu tidak berbalik kepadaku. Jadi kita lihat, kadang-kadang orang yang tidak mencari Tuhan akan alami hal seperti ini. Tidak disentuh oleh makanan yang masuk. Gigi itu tidak disentuh. Tentu kita tidak mengharapkan demikian saudaraku. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan dalam kitab Amos itu pasal 5 ayat 4 tadi dikatakan, carilah wajahku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau orang tidak punya makanan untuk dimakan lagi, alias apa? Menuju kepada kematian. Tetapi kita perhatikan saudaraku dalam Amos 5 ayat 4 itu sekali lagi, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, puji Tuhan. Mari kita teruskan sekarang di slide yang kedua saudaraku. Kondisi umat Allah saat itu. Kondisi rohani bangsa Israel saat itu seperti apa? Nah, kita akan bercermin dari ayat ini dan melihat kondisi di akhir zaman ini persis saudaraku. Ya, yang pertama adalah kita lihat kekayaan saat itu dikuasai oleh sekelompok orang yang serakah. Dan pada zaman
Amos hidup, memang bangsa Israel itu lagi naik-naiknya. Kita lihat kesejahteraan secara jasmani itu meningkat pesat, saudaraku. Kalau kita lihat saat ini pun di Indonesia, di negara kita pun pesat sekali. Ya, kita lihat kondisi jasmani. Ya, orang-orang itu sekarang mulai naik tingkat dan sebagainya. Kita lihat, saudaraku, kita bercermin di berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Keadaan belum seperti sekarang. Namun sekarang kalau kita jalan ke kampung, ke pelosok-pelosok pun kaget kita. Ya, kaget. Keadaannya sudah lebih naik, saudaraku. Namun kita perhatikan orang-orang itu, saudaraku, mereka itu serakah. Jadi kurang untuk bisa berbagi rasa dan sebagainya. Nah, ini keadaan saat ini, saudaraku. B, orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Nah, kita lihat, tentu tidak semua orang kaya seperti itu. Tapi banyak di kala itu, orang kaya mendapatkan kekayaannya dengan cara apa? Penipuan, tidak jujur, memeras orang-orang kecil. Yang kecil makin terengah-engah, seolah-olah gak bisa bernafas lagi, seperti dicekik rasanya. Tetapi yang memeras itu tambah jaya, kipas-kipas aja dan sebagainya. Itu keadaannya, ya, dengan korupsi dan sebagainya. Nah, namun kalau kita lihat, kita bersyukur pemerintahan saat ini mulai mengikis hal-hal seperti itu, ya. Namun belum tuntas tentunya. Dan kita lihat secara pribadi, orang-orang itu menindas orang lain. Dan C, kita lihat upacara keagamaan yang meriah atau ibadah hanya merupakan kedok, topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Ibadat mereka itu hanyalah ibadat palsu. Ini terus terang banyak di akhir zaman. Di zaman itu juga begitu. Imam-imam, pimpinan-pimpinan agama mengadakan hari raya, ibadah, ini, itu, dan seterusnya. Tapi hanya kedok, topeng saja. Tidak dari dalam, tidak dari hati yang dalam. Ya, dan kita lihat di situ, mereka itu, saudaraku, hanya menutupi keadaan yang tidak baik di dalam. Allah melihat hati. Allah melihat hati kita. Mari, saudaraku, di tengah keadaan yang seperti ini, tadi seperti nyanyian dikatakan, kita mau bersinar terang. Kita mau bercahaya. Justru dalam keadaan gelap seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun berharap kita menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan malam. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi ikut keadaan saat-saat ini. Nah, kita lihat, saudaraku. Jadi itu sama dengan masa kini. Ya, sekarang kita lihat di slide keempat. Anjurannya apa? Carilah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, ketemu Tuhan, pasti akan berubah. Hidupku takkan sama. Tadi kita nyanyikan itu. Ya, ada perubahan. Ini yang Tuhan inginkan dalam diri kita masing-masing. Berubah. Berubah. Saya yakin saudara semua sudah baik. Tapi namanya berubah itu sampai kapan? Sampai mencapai kesempurnaan. Dan saya berani berkata, di antara kita sekalian belum ada yang sempurna. Saya pun masih jauh dari sempurna. Tapi saya harus berusaha mencapai itu, berubah. Nah, mari kita lihat kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Kita akan perhatikan kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 juga ada kata-kata yang sama. Ya, Yesaya 55 ayat 6. Saya bacakan begini, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ada anjuran dari Yesaya juga. Yesaya hidup di zaman bangsa itu Yehuda, umat Allah itu dibuang ke Babel. Nah, kita lihat dalam kondisi itu cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Saudara, mencari Tuhan itu artinya sampai menemukan, sampai mengenali, dan sampai mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Kita seringkali nyanyikan lagu itu ya. Menikmati Tuhan. Ya, menikmati Yesus, itu menikmati. Nah, banyak anak Tuhan, maaf saja, kadang-kadang ya tidak menikmati Yesus. Artinya apa? Ketika alami masa-masa paceklik dan sebagainya, bersungut-sungut.
mulai ngomel, mulai cari salahnya siapa sih ini dan sebagainya. Ketika disudutkan, kemudian mulai protes ini dan seterusnya. Tapi ketika orang mengalami Yesus, justru di saat-saat terjepit itu, dia berseru pada Tuhan. Dan Tuhan berikan damai sejahtera. Itulah mengalami Yesus. Menikmati Yesus. Ya, menikmati. Seringkali banyak orang berkata begini, udah, kok lagi alami ujian, alami cobaan, nikmati aja. Nikmati. Menikmati itu dalam arti umum ya. Jadi ada ujian datang, percobaan datang, ya bikin senang, bikin senang. Orang lain juga mengalami itu. Tapi bukan sampai di situ. Kita harus apa? Bukan hanya menikmati ujian itu. Menikmati Yesus. Yang menolong kita dalam segala problema. Dalam segala ujian. Orang siapa sih saudaraku yang gak pernah alami kesusahan? Siapakah manusia yang tidak pernah mengalami ujian? Semua kita mengalami. Baik kecil atau besar, tua atau muda, ya bisa mengalami hal itu, tapi menikmati Tuhan. Mari kita akan cari Tuhan, kita menemukan Dia, mengenali Dia dan menikmati Dia. Amin saudaraku, ya puji Tuhan. Baik, nah kita lihat sekarang saudara, dalam ayat tadi dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya ada saatnya Tuhan tak dapat ditemukan lagi. Selagi Ia berkenan ditemui. Sekali lagi ada saatnya Tuhan tak bisa ditemukan lagi. Entah karena apa. Tuhan kirimkan situasi yang ini sulit buat beribadah lagi. Mungkin Alkitab diambil atau apa dan sebagainya. Kita tidak tahu. Cari Tuhan. Selama Ia berkenan ditemui. Kita mencari Tuhan lewat apa? Lewat firman Allah yang kita baca. Lewat penerangan dari Alkitab memenangi kita, ya, lewat ibadah, lewat doa pribadi di rumah kita masing-masing. Nah, kita makin kenal Tuhan, cari Tuhan, karena ada saatnya Ia tidak bisa ditemui lagi, ya. Baik, jadi itu siapa? Untuk siapa? Yang acuh tak acuh. Ada waktunya mau cari Tuhan, tidak bisa lagi. Puji Tuhan kita bukan orang yang acuh tak acuh itu. Tapi kita orang yang tanggap. Ikuti firman Allah. Disuruh cari Tuhan, ya cari benar saudaraku. Ya, dalam hidup kita ini berapa lama lagi saudaraku? Betul? Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Tuhan segera akan datang. Kesempatan buat cari Tuhan tinggal singkat. Kalau kita tidak pakai itu dengan baik, akan menyesal. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang acuh tak acuh itu, mereka akan mengalami ini. Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama. Mari kita lihat kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ya, kita lihat untuk orang yang acuh tak acuh, tak mau cari Tuhan akan alami sesuatu. Saya bacakan begini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, saya bersyukur banyak orang muda di sini, bahkan Bapak Ibu Saudara ya, sejak muda udah cari Tuhan. Itu bagus sekali. Namun ada saatnya orang-orang akan menjadi ini mengalami hari yang malang. Kapan itu hari yang malang? Di saat maaf kata, udah nggak bisa apa-apa. Ya, hari yang malang, umur udah lanjut dan sebagainya, nggak bisa kerja kayak dulu lagi. Dulu buka toko bisa rajinnya, bukan main. Ya, nah jadi ada masanya kita nggak bisa lakukan itu lagi. Nah terus berkata apa? Orang-orang itu, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya tidak ingin semua kita alami itu. Di satu masa berkata, tidak ada kesenangan di dalamnya. Tapi saya rindu bersama saudara sekalian. Di masa tua kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Aku sudah ketemu Engkau. Aku sudah menemukan Engkau, ada sukacita dalam hatiku. Belum lama ini saya ketemu seorang ibu, saudaraku, udah lanjut usianya 80 ke atas. Ya, dan dia tampak masih segar, masih apa. Saya tanya, apa rahasianya? Saya selalu berkata pada diri saya sendiri, Tuhan baik, Tuhan baik. Dan saya berdoa serahkan tubuh saya di luar maupun di dalam organ-organnya itu, diserahkan pada Tuhan. Dan dia alami sukacita yang luar biasa. Ya,
Dan kita rindu seperti itu saudaraku. Mari harap Tuhan, cari Tuhan selalu. Ya, puji Tuhan. Mari kita perhatikan mencari Tuhan, sampai mengenal Tuhan, sampai mengalami Tuhan. Kita lihat contohnya sekarang saudaraku, ada tokoh dalam perjanjian baru yang sebentar aja ditulis dalam Alkitab, tapi menjadi teladan yang indah. Sakius. Ya, kita akan lihat di slide yang ke-5. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat 1 mulai sampai ayat 10. Lukas 19 ayat pertama sampai ayat 10 demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi dia itu sebetulnya cuma mau melintasi, lewat, nggak mampir di situ saudaraku. Memang Yeriko itu kota yang sudah dikutuk oleh Allah. Tapi Yesus lewat situ. Dan dalam hidup Tuhan Yesus hanya sekali ini dia lewat kota Yeriko. Itu dimanfaatkan oleh Sakius. Saya baca ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Berubah ya, tadi cuma lewat, sekarang berkata apa? Aku harus singgah di rumahmu. Nah di ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Maka kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, cerita yang menarik sekali, mari kita telaah bersama saudara. Yang pertama, di poin pertama, kondisi Sakius adalah seperti orang-orang di zaman Amos. Ya, dia menindas orang miskin. Dia makin kaya. Dan itulah Sakius maaf kata matreknya bukan main. Ya, dia tidak peduli pada orang lain. Dia memeras. Bukan masalah kerjaannya yang salah, yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai kerja di perpajakan. Dia kepala pemungut cukai. Bukan pekerjaannya yang salah. Tapi dalam melakukan tugas itu dia salah. Yaitu apa? Memeras. Seperti merampok saudaraku. Kerjaan apapun halal, ya, yang baik, kerjaan yang baik. Tapi kalau kita lakukan dengan curang, kita pun salah di hadapan Allah, ya. Baik. Nah, Sakius ini mendengar kalau Yesus akan melewati kota Yeriko. Jadi rupanya udah viral saat itu. Yesus akan lewat. Rupanya ada orang yang mungkin dalam perjalanan bertemu Yesus atau lihat di jalan, dia orang Yeriko, tahu Yesus akan menuju ke Yeriko, dia lari ke kota mungkin. Yesus akan lewat, Yesus akan lewat. Semua orang sudah dengar tentang Yesus itu seperti apa. Nah, banyak orang berkerumun, ingin apa? Melihat Yesus. Kayak apa sih orang ini? Nah, tapi hanya melihat. Ya, tapi Sakius dikatakan tadi apa? Dia ingin cari tahu orang apakah Yesus itu. Bukan sekedar melihat, tapi orang apakah. Ke orang apakah itu berarti apa? Lebih spesial. Ingin kenal lebih dalam, ingin tahu benar tentang Yesus. Jadi perbedaannya ada. Orang yang hanya cari tahu tentang Tuhan atau benar-benar ingin kenal Yesus. Saya yakin semua jemaat di sini datang ke sini bukan hanya lihat ibadah, bukan hanya ikut ibadah, tapi ingin kenal Yesus. Cari tahu siapakah Yesus itu. Nah, dengan hal itu akan ada pertolongan Tuhan, perubahan, ya. Baik saudaraku. Nah, kita perhatikan ya dalam poin ketiga, Sakius tidak mau kehilangan kesempatan. Tadi kita baca dia lari mendahului orang-orang dan naik ke pohon ara untuk melihat
Orang apakah Yesus itu? Ini kesempatan hanya sekali ini. Nah, Sakyus tentu tidak tahu kalau Yesus cuma sekali lewat kota Yeriko. Tapi dia pakai kesempatan yang ada. Kita pun nggak tahu kan, kesempatan-kesempatan datang masih bisa beribadah seperti ini. Kita harap bisa, ya. Saya bersyukur semua kita beribadah. Tapi kita nggak punya jaminan untuk hal itu. Kita tidak tahu. Jadi mari pakai kesempatan yang ada. Selagi buku ini, Alkitab ini masih kita pegang, kita baca. Selagi masih kita berdoa, mari kita berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, pakai kesempatan. Dan ia, poin keempat, ingin mengenal Yesus, ingin tahu orang apakah Yesus itu. Mengenal secara pribadi. Ya, kok mengenal secara pribadi, saudara punya sahabat, kita bisa curhat, kita tahu keberatannya apa, kita bisa mendoakan untuk apa, itu kalau kenal dekat. Bagaimana dengan Yesus? Sudahkah kita kenal dia? Ada apa-apa, curhat pada Tuhan, Tuhan menolong kita. Kita pun diberkati, kita curhat pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku. Tuhan senang Engkau mendengar suara kita. Waktu berdoa pun, berbicara pun pada Tuhan, bersuara kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, itulah ya orang yang mengenal Tuhan. Namun kita perhatikan sekarang, untuk mencari Tuhan sampai mengenal Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada harga, harus bayar harga. Yang pertama apa? Sakyus menghadapi rintangan. Sakyus menghadapi halangan. Nah ini, saya yakin untuk kita pun maju kenal Tuhan, ada halangan-halangan yang kita alami seringkali dalam hidup kita. Untuk Sakyus, halangan itu yang pertama dari luar. Halangan dari luar. Saya bagi dari luar ini adalah orang banyak. Nah, tadi kita lihat Sakyus ini ingin lihat Yesus. Mau kenal, tapi lihat aja nggak bisa, bagaimana bisa kenal? Ya toh, halangannya orang banyak yang nutupin dia. Khalayak waktu itu rame sekali. Nah, kita lihat saudaraku, Sakyus alami halangan itu. Dan yang kedua, beban moral. Beban moral karena apa? Sakyus tahu dia itu dibenci oleh orang banyak. Ya, karena dia tadi suka memeras. Kalau Sakyus lewat mungkin orang-orang pada nyingkir, pergi, yuk pergi, jangan lihat dia. Sakit. Ya, beban moral. Jangan-jangan kita pun seperti itu. Mau kenal Tuhan lebih dalam, tapi ada halangan orang luar yang menghalangi. Mungkin dengan cemoohannya, sindirannya, dan sebagainya. Atau mungkin membuat kita marah dan sebagainya. Jadi terhalang dari orang banyak. Juga beban moral kadang-kadang. Kita mau datang pada Tuhan, seringkali banyak orang diajak, yuk ke gereja, beribadah. Aku masih banyak dosanya. Nah, jadi itu beban moral. Kapan mau ketemu Tuhan kok masih ingat masih banyak dosanya? Justru apa? Ketika kita masih berdosa, Tuhan mau dapatkan kita. Tadi kita baca bahwa Yesus datang mencari yang tersesat, yang terhilang. Hanya orang sakit yang perlu dokter. Ya, nah saya pernah ya sekali waktu itu periksa ke dokter A begitu saudaraku ya. Nah dokter tuh bilang begini, kok lama nggak kelihatan gitu. Saya bilang siapa pengen kesini ya nggak saudaraku ya. Nah kita nggak mau sakit kan. Nah dokternya bilang kok nggak pernah kesini gitu, enak aja ya. Nah kita lihat ya. Nah kita lihat saudaraku. Jadi mungkin juga ya dia pengen ngobati saya atau apa. Tapi kalau nggak sakit mau diobati apanya ya. Nah kita lihat. Saudaraku, Tuhan mencari yang terhilang. Dia cinta kita. Kok ada teman-teman sudah ajak ke gereja, mari kita beritahu. Ketika dia tidak mau karena mungkin malu karena apa. Justru ketika kita ke gereja, kesusahan akan dihilangkan. Kecemaran kita itu akan ditutup oleh darah Yesus. Ya, nah itulah yang harus kita tahu dan share ke orang lain. Baik, nah kita perhatikan beban moral itu ada. Juga orang kadang-kadang mau datang kepada Tuhan, lihat kondisinya secara fisik, secara keadaan dan sebagainya tersudut. Tapi Tuhan ingin jangkau mereka. Kalau ingat begitu, saya yakin di jajak ini masih banyak orang seperti itu. Yang sebetulnya pengen ditarik, pengen diajak ketemu Tuhan. Tapi tidak ada yang ngajak, tidak ada yang perhatikan dia. Dia mau datang sendiri, malu mungkin. Kita berdoa, Tuhan
Tolong tunjukkan jiwa-jiwa mana yang bisa diajak ke tempat ini beribadah bersama kita. Amin. Ya, itu doa kita. Agar kita itu berkontribusi buat kerajaan sorga. Saya mau tanya, kalau di sini sekarang Bapak, Ibu, Saudara melihat ada si A, si B, terus saudara berkata, itu yang saya ajak ke gereja, sekarang setia, ada kebanggaan tersendiri. Betul gak saudaraku? Kita bukan mau sombong, tidak, tapi bangga, apalagi di sorga nanti. Mahkota kita tambah bintangnya saudaraku. Karena apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Banyak yang perlu pertolongan. Ya, kita perlu kepedulian itu. Puji Tuhan. Dan sekarang tantangan atau halangan dari dalam. Dari halam yang kita baca tadi adalah ia seorang yang pendek dalam ayat 3. Pendek. Tidak tahu bagaimana. Itu postur tubuhnya. Keadaan diri, itu halangan dari dalam yang membuat dia tidak bisa untuk ketemu, melihat, dan mengenal Yesus. Nah kemudian, yang kedua, kita perhatikan, bandingkan dengan keterbatasan Gideon. Coba kita baca. Dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 13. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Gideon akan dipakai Tuhan. Dan kalau dari cerita Alkitab kita melihat Gideon itu betul-betul dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Namun ketika Gideon alami panggilan Tuhan, dia merasa ada keterbatasan yang banyak. Saya bacakan ayat 13, Hakim-Hakim 6, begini. Jawab Gideon kepada Allah, kepada malaikat Tuhan. Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah, Gideon waktu itu pesimis dan dia berkata, pesimis tentang Tuhan. Kalau Tuhan berkata menyertai kami, kok buktinya kayak gini? Waktu itu orang Israel sedang ditindas oleh orang-orang Midian. Mereka lagi tanam apa, langsung dicabutin. Mereka lagi mau panen apa, langsung dilindas oleh orang-orang Midian. Kasihan sekali. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, malaikat itu Tuhan sendiri, ya, memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Dan Gideon berkata, kalau benar Tuhan menolong kami, kenapa kami seperti ini? Ini manusia, keadaan manusia sering meragukan Tuhan, ya. Kita mungkin alami malapetaka ini itu dan seterusnya. Mulai ragu-ragu akan Tuhan. Jangan. Taktik iblis adalah membuat kita ragu-ragu. Kuatkan iman kita. Saudaraku, ke depan nanti ada banyak ujian, cobaan. Tapi Tuhan ingin kita punya iman yang kuat dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lihat, Gideon pesimis sekali. Dan ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Gideon ini saudaraku ya diutus Tuhan dan Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini. Saudaraku, Tuhan melihat Gideon masih punya kekuatan. Biarpun dia pesimis, meragukan keadaan saat itu, bahkan dengan Tuhan pun dia jujur seperti itu. Tapi pergilah dengan kekuatanmu. Berarti apa? Tuhan pun melihat sekalipun kita lemah, gak berdaya. Gak bisa lagi lakukan seperti dulu kala. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara masih punya kekuatan. Amin. Biarpun sedikit. Seperti seorang anak hanya punya berapa? 5 roti, 2 ikan. Itu cukup buat memberi makan ribuan orang. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang merasa, aku terbatas, gak bisa apa-apa. Tuhan bisa ubah kita menjadi berkat buat orang-orang sak-kota Jajak ini. Luar biasa. Tuhan yang sanggup. Dan dia memakai kita hanya alat. Ya. Kemudian ayat 4:15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, kita lihat Gideon kembali menunjukkan kondisi dirinya
ini aku ini ya paling muda dalam keluargaku dan sukuku itu yang paling kecil di antara suku Manase. Aduh, dia rasa kecil. Keterbatasan sosial. Suku yang paling kecil. Dan keterbatasan apa? Usia. Ya, pengalaman. Aku udah bisa apa-apa. Tapi kok Tuhan mau pakai, Tuhan beri kesanggupan. Ya, sebab itu mari kita berserah pada Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah, kita lihat sekarang saudara, jadi kita lihat kekuatan Gideon itu terbatasnya dia sempat meragukan Tuhan, keterbatasan sosial dan keterbatasan usia dan pengalaman. Tetapi mencari Tuhan bukan hanya kita hadapi halangan, tapi mengatasi halangan itu. Nah, bagaimana mengatasi halangan itu? Kita lihat yang pertama, tadi kita lihat Zakius berlari. Lari saudaraku. Nah kita lihat kok lari ini menunjukkan satu apa? Usaha. Berusaha. Mari kita pun berlari-lari. Ya, kita lihat saudaraku kalau kita berharap pada Tuhan, kita akan punya kekuatan untuk berlari. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari kita perhatikan. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Satu ayat yang sangat indah sekali ya. Saya bacakan ayat ini demikian. Yesaya pasal Ya, saya salah buka ya, bentar. Yesaya pasal 40 ayat 31. Orang yang harap pada Tuhan akan membaharui kuatnya. Dia akan terbang seperti burung nasar, raja wali, dan akan berlari-lari, tiada lemah, tiada lesu, dan seterusnya. Saya bacakan begini. Tetapi, saya baca mulai ayat 30. Orang-orang muda menjadi lemah, lelah, dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh terserandung. Ini kita lihat. Orang muda dan teruna itu terkenal dengan apa? Kekuatannya. Tetapi manusia tetap manusia. Sakuat-kuatnya orang muda, teruna atau remaja bisa tersandung, bisa jatuh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak peduli muda atau tua, pria atau wanita, yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah saudaraku, lari terus karena apa? Harap pada Tuhan. Mari saudaraku, untuk mengatasi halangan kondisi fisik atau moral atau apa, demi mengenal Tuhan, kita mesti lari semuanya. Lari itu artinya apa? Rajin, bersemangat. Nah, kita lihat ada usaha, ya. Kuncinya apa? Harap Tuhan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pun yang udah lanjut umurnya akan bisa lari karena berharap pada Tuhan. Dan disegarkan, ya, puji Tuhan. Nah, kitab Filipi 3 ayat 14, Paulus berkata, aku berlari-lari menuju ke sasaran. Aku melupakan yang di belakang. Lupakanlah kegagalan kita di masa lalu. Lupakanlah keberhasilan kita di masa lalu. Kita hadapi yang baru, lari ke sasaran, yaitu panggilan Tuhan itu. Ya, hadiah surgawi. Dan larinya Zakius itu dalam bagian B dikatakan ia mendahului mereka. Mendahului itu artinya apa? Andai kata Bapak Ibu Saudara sekalian rombongan bersama Tuhan Yesus berjalan menuju ke sana. Ya, nah Zakius di paling belakang terhalang. Terus Zakius itu lari dari belakang seret gini sampai ke depan saudara, sampai ke sana terus apa? Naik pohon. Berarti orang-orang bisa lihat kan, waktu Zakius lari, tentu jadi cemoohan. Lihat itu, si tukang tipu itu lari. Lihat itu, si pemeras itu lari. Lucu tentunya. Jadi cemoohan, Zakius gak peduli itu, demi mengenal Yesus. Ya, baik saudaraku. Nah kita lihat, kita perhatikan sekarang saudaraku dalam kitab Mazmur 42, saya bacakan ayat 3 sampai ayat 5 demikian. Mazmur pasal 42 ayat 3 sampai ayat 5 ya. Kita akan perhatikan ayat ini demikian. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu?
ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, ada halangan. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Sakyus pun berkata, bagaimana aku bisa maju kalau aku terhalang seperti ini? Maka kita lihat bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara bisa bayangkan ada perayaan, arak-arakan menuju ke bait Allah. Kita di belakang gundah gulana. Tapi pemazmur berkata apa? Aku mendahului orang banyak itu sampai ke rumah Allah. Mari kita saling mendahului. Ya, karena ada kitab Ibrani 12 ayat 1, saya tak usah baca, kita dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan. Jangan kita kalah dengan teman-teman kita, saling mendahului. Ya, ada satu progresif, ya, melayani Tuhan dan sebagainya. Contohnya, mendahului itu makannya 2 kali lipat. Saudara saat ini makan 1 porsi. Tapi untuk mendahului orang itu kita mesti lebih. Saya mau makan 2 porsi. Ya, contohnya begini saudaraku. Sida-sida. Dalam kitab Kisah Rasul 8 ayat 34 sampai 36. Saya tak usah baca ayatnya. Waktu itu dia pulang dari Yerusalem. Di Yerusalem itu dia datang dari Ethiopia jauh sekali. Ke Yerusalem untuk apa? Dengar firman Allah. Tetapi maaf kata, di sinagog rumah ibadah orang Yahudi saat itu, ibadahnya kosong. Imam berkhotbah dari Yesaya pasal 53. Cuma baca gitu aja gini-gini. Nah, sida-sida itu nggak dapat apa-apa. Dan dia pulang, dia baca lagi. Dia nggak pikir, aku udah baca kok tadi di gereja. Enggak, dia baca lagi, belajar lagi. Nah, itu makan 2 porsi. Saya rindu semua Bapak Ibu Saudara begitu. Terima firman Allah hari Minggu, tengah minggu dan sebagainya. Di rumah ditelaah lagi, dipelajari lagi. Makan double porsi saudaraku. Ya, puji Tuhan. Bahkan saya pernah melihat ada satu jemaat di gereja itu ibadahnya 3 kali datang terus saudaraku. Bukan cuma hari Minggu tok. Maksudnya bukan cuma ketika ada tamu tok. Tiap minggu rupanya dia seperti itu. Dan dia berkata orang-orang 1 tahun ya datang ke gereja tanpa absen. Tapi saya boleh dapat porsi 3 tahun. Benar gak saudaraku? Karena sehari 3 kali makan saudaraku. Nah inilah saudaraku yang kita disebutkan lari. Dan Tuhan melihat ketika sida-sida tadi double porsi, selidiki firman Allah lagi. Tuhan tahu orang ini lapar dan haus akan firman Allah. Dan Tuhan kirimkan Filipus menginjil dia sampai dia berkeputusan baptiskan aku. Itu ada air di situ dan dia diselamatkan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, nah kita lihat sekarang 1 Korintus 15 ini contoh lagi orang yang berlari ya untuk makin kenal Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10. Kita perhatikan ayat ini demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu Paulus merasa paling berhutang. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus merasa aku orang paling berhutang, suka membunuh orang Kristen dan sebagainya. Sekarang bertobat, maka aku mau kerja lebih keras. Orang yang merasa terima anugerah Allah, pasti akan lebih keras semangat lagi melayani Tuhan. Amin saudaraku. Ya, mari kita lihat beberapa menit sebelum kita akhiri. Jadi kita lihat Sakyus kemudian bagian C, memanjat pohon ara. Memanjat pohon ara, ya. Nah, kita lihat dia tidak takut dipermalukan. Tentu dicemooh orang banyak kan? Dasar orang banyak udah benci dia, diperas. Apalagi sekarang lihat si pemeras naik pohon ara. Aduh, itu jadi cemoohan. Tapi itu tak peduli saudaraku, dia tidak peduli, tidak malu lagi demi mengenal Allah. Ada yang malu ke gereja?
Kok sekarang tidak malu ya tentunya. Di zaman-zaman dulu seringkali orang malu ke gereja. Mau ditanya kemana? Oh mau ke sungai, mau apa? Padahal ke gereja. Tapi dia malu untuk akui itu. Pernah ada seorang ibu ya ke gereja pun Alkitabnya dibungkus. Dia malu. Karena apa? Kondisi dirinya. Dia buta huruf. Tapi dia ke gereja ingin seperti yang lain-lain. Bawa Alkitab. Cuma tetangga-tetangga tahu dia buta huruf. Ini seorang ibu di Salatiga. Saya kenal dekat dengan dia. Ya, dan dia ke gereja tidak bisa baca. Dia cacu disuruh kitab, cari kitab apa Yohanes, carinya di depan, di dekat kitab Kejadian, nggak ketemu. Nah, tapi heran, satu waktu dia bisa menjadi pimpinan kaum wanita, khotbah, tanpa ada ngajarin baca, nggak ada. Ini mujizat saudaraku. Tuhan melihat kerinduan seseorang untuk kenal dia. Maka Tuhan datang dengan caranya yang luar biasa. Entah bagaimana ibu itu bisa mulai baca, bahkan bisa berkhotbah, baca ayat-ayat. Nah jadi kesaksian saudaraku. Ya, baik, Roma pasal 1 ayat 16. Coba kita lihat kitab Roma pasal 1 ayat 16. Sakius tidak malu demi mengenal Yesus. Semoga kita pun alami yang seperti ini. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil Alkitab yang kita baca itu menyelamatkan asap untuk siapa? Yang percaya. Yang percaya akan firman Allah. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Terus pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Terjemahan lama mengatakan, tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Itu terjemahan lama. Aku tidak malu mengaku Injil itu. Mari di depan siapapun kita akui Injil dari Tuhan menyelamatkan. Ya, asal kita terima dengan percaya. Nah, kalau Sakius memanjat pohon ara, berarti dia kosongkan diri. Harga dirinya dia taruh. Seperti Yesus, saudaraku. Menanggalkan dirinya. Menanggalkan kemuliaannya. Ya, puji Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat berkat untuk orang yang mencari Tuhan. Di bagian akhir ini kita lihat sekarang. Yesus berkata, Sakius, segeralah turun. Segera itu apa? Cepat turun. Jangan berlambat-lambatan. Saudara ingin diberkati? Mari cepat-cepat kita bertindak. Turun dari pohon ara. Turun dari ketinggian kita. Turun dari keangkuhan kita. Turunkan diri, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Harus itu berarti apa? Aku harus datang ke rumahmu untuk menyelamatkan engkau. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku harus datang ke rumahmu. Yesus punya antusias yang luar biasa untuk selamatkan kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Bukan hanya kita yang harus cepat-cepat, dia pun ingin selamatkan kita. Dia begitu bergairah untuk menyelamatkan kita. Ya, saudara bisa bayangkan kalau seorang anak bergairah untuk dapatkan sesuatu, ngotot minta dari orang tuanya, "Pak, Ma, belikan aku, Bapak, Ibu, aku pengen itu." Aduh, pusing kita kadang-kadang, ya. Nah, Yesus pun ingin selamatkan kita. Puji Tuhan. Dan kita lihat di situ berarti ada kemauan dari Yesus. Poin ketiga, Sakius harus segera turun untuk menyambut Yesus dengan sukacita. Maka bersukacitalah Sakius menyambut Yesus dalam rumahnya. Senang apa enggak? Rumah saudara tiba-tiba didatangi Presiden Jokowi. Aduh, senang sekali. Pasti fotonya banyak sekali. Ya, kita pasang di mana-mana, di toko ada, di mana-mana ada. Bangga. Ini Yesus datang ke rumahnya. Dia sangat bersukacita, enggak nyangka ya orang kayak gini kok mau didatangi Tuhan. Kok Tuhan mau apa? Tuhan kok mau datang padaku? Nah, kita lihat saudaraku, kita perhatikan dia menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi yang enggak senang siapa saudara? Orang banyak. Orang banyak bersungut-sungut. Kenapa itu Yesus kok datang ke situ? Nah, kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka hanya ingin apa? Lihat Yesus, bukan ingin kenal Yesus. Kalau kenal Yesus pasti mereka ikut bersukacita, ya, karena ada orang sakit disembuhkan, betul nggak saudaraku? Kalau tetangga sakit, alami kesembuhan, pemulihan, Bapak Ibu Saudara bersukacita atau tidak? Harus bersukacita.
Kok tidak berarti kita egois, ya kan? Nah, kita lihat saudaraku, mereka hanya ingin lihat Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Akibatnya seperti itu, bersungut-sungut. Padahal dia nggak dirugikan, toh saudara, nggak dirugikan. Nah, kita lihat saudaraku, berkat untuk orang yang mencari Tuhan akan diubahkan. Sakius diubahkan. Dia berkata apa? Tuhan, pokoknya kalau ada yang kurugikan, kuperas akan aku ganti 4 kali lipat. Itu namanya pemulihan dalam hukum Taurat. Jadi ada orang yang menipu harus ganti berapa kali lipat. Jadi Sakius melakukan perintah Tuhan. Tetapi yang berikut dia berkata, setengah milikku akan kuberikan pada orang-orang miskin. Itu bukan hukum lagi, bukan ketentuan, tapi kemauan diri untuk berkorban. Sakius yang dulu pelit, matre, cari semua untuk diri sendiri, ya, sekarang dia bagi untuk orang-orang miskin. Amin, saudaraku. Ada perubahan dan ada pemulihan karena yang kuperas dulu kuganti 4 kali lipat. Puji Tuhan, saudaraku. Saya yakin kita mau diubahkan Tuhan. Jadi lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Ayat penutup Sefanya 2 ayat 3 sudah terpampang di sini, ya. Sefanya 2 ayat 3 saya bacakan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, jadi untuk mencari Tuhan itu diikuti dengan apa? Rendah hati. Sakius sudah berubah. Dia mau tanggalkan egonya, naik ke pohon ara dan sebagainya, dan mau turun rendahkan hati. Terus melakukan hukumnya. Sakius melakukan hukum Allah, mengganti orang yang dirugikan. Carilah keadilan. Nah, dia pun sudah mulai adil, ya. Dia mulai kembalikan yang dia tipu itu. Carilah kerendahan hati. Sampai 2 kali disebutkan soal kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kata mungkin ini bukan berarti kesanggupan Tuhan itu diragukan, dipertanyakan. Tidak. Tapi akan ada hari yang sukar di depan nanti. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam kitab Wahyu, ini ada ya di bawahnya. Ya, Wahyu 3 ayat 10, Tuhan akan dibacakan di situ ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Presiden kita, pemerintah pun sudah mengatakan ke depan nanti akan ada masa sulit. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan. Dan Tuhan akan kirimkan masa-masa sulit di dunia ini. Mencobai orang yang dalam dunia ini. Tapi kita dilindungi Tuhan karena apa? Taat menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Menantikan itu mencari Tuhan. Kata mungkin itu karena apa? Hal itu sulit. Tapi tidak ada yang sulit buat Tuhan. Ya, jadi kata mungkin itu bukan meragukan Tuhan. Tapi ini hal yang sulit. Tapi Tuhan sanggup melindungi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangan firman Allah. Tuhan yang di tengah-tengah kita, dialah pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita ingin betul-betul kenal Dia, mengenal dengan sesungguhnya, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari silakan pemusik ke depan, kita akan nyanyikan satu lagu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi saja, tapi kita betul-betul kenal Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja.
secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkanlah seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan rindu dan Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan hati kita masing-masing. Mari kita bangkitkan kerinduan kita untuk kenal Yesus. Siapakah Dia itu? Siapakah Dia itu? Dan kita akan terima banyak rahasia. Ada pemulihan-pemulihan dalam hidup kita. Haleluya. Perekonomian dipulihkan, kesehatan dipulihkan, semuanya dipulihkan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, aku mengenalmu secara pribadi. Kami buka kesempatan buat saudara yang ingin didoakan di depan. Datang ke hadirat Tuhan dengan penuh iman. Kami akan doakan saudara yang akan maju ke depan. Kami persilahkan. Haleluya, pandang Yesus, haleluya. Lewat siapa lagi yang akan datang didoakan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita rendahkan hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, Yesus maju dengan iman. Haleluya, haleluya. Pandang Yesus, pandang Yesus. Haleluya, haleluya. Secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau mencari Engkau, karena Engkaulah pribadi kami ya Tuhan yang mengenal keadaan kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi penolong kami ya Tuhan. Tambahkan iman kasih kami kepada Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, yang berkuasa, yang akan menghidupkan dalam setiap jiwa kami ya Tuhan. Kami percaya seberapa banyak kami anak-anak-Mu yang sudah berbakti dan sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami sudah doakan pada pagi hari ini. Dan Engkau mengenal semua keadaan pribadi kami masing-masing. Engkau sudah memberi kekuatan, Engkau sudah memberikan pertolongan. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.